Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bapeng Channel di acaranya Nyintruk Tapi Nyentrik. Hari ini saya berada di daerah Cukul dan ini adalah Jalan Raya Cukul. Hari ini saya berada di mana? Hari ini saya berada di tempat di mana penemuan bayi yang terjadi pada hari Rabu kemarin, yaitu penemuan bayinya tepat sekali ini yang berada di sebelah kanan saya. Dan inilah tempat di mana bayi yang kemarin sempat viral di media sosial, di mana telah ditemukan bayi yang baru lahir. Dan tepat sekali penemuan bayinya adalah di sebelah kanan saya, di bawah musola. Dan kebetulan bayi tersebut ditemukan oleh seseorang yang memiliki tempat warung di pinggir musola. Untuk itu tim Bapeng Channel sengaja datang ke sini untuk mengklarifikasi bagaimana sih kronologi kejadian penemuan bayi tersebut. Untuk itu saksikan terus perjalanan saya untuk ngobrol bersama Bapak Dindin sebagai penemu dari bayi yang kemarin sempat dibuang oleh seseorang yang mungkin bisa dibilang seseorang yang tidak berperi kemanusiaan. Untuk itu saksikan terus Bapeng Channel di acaranya Nyintruk Tapi Nyentrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bapeng Channel di acaranya Nyintruk Tapi Nyentrik. Alhamdulillah setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya saya bertemu dengan beliau yang mungkin sangat berjasa atas kasus kemarin penemuan bayi di daerah Cukul. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada bisa dibilang di warung beliau, karena beliau membuka warung di daerah Cukul. Alhamdulillah sekarang saya mau mengklarifikasi tentang kejadian kemarin, tentang penemuan bayi yang sempat viral di media sosial. Untuk itu saya dari tim Bapeng Channel ingin mengklarifikasi kejadian sebenarnya tentang penemuan bayi yang terjadi kalau nggak salah hari Rabu kemarin. Alhamdulillah saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Dindin ya Pak. Bapak Dindin atau lebih dikenal Abah Ucok. Abah Ucok, alhamdulillah ya Abah Ucok. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Wilujeng tepang, wilujeng tepang. Hatunun pisan tos naon masihan waktos kanggo abi hoyong mengklarifikasi kejantenan kamari mangga insyaallah perkawis penemuan bayinya Pahnya laras nyebatna abi abah wae atau napi bapak teu langkung lah gambi abah wae teh abah nya abah janten kieu Bah salah selama kajantenan penemuan bayi eta teh dinten Rebo kamari nya laras dinten Rebo kamari kian-kian tabuh sabaraha kajantenanana eta Pak anu diperkirakan mah antawis tabu 10-30 mohon dugi ka 11-15 lah segitulah proses nama gitu. Jadi kisaran tabu 10 langkung lah segitu 10 langkung tah kajantenana kumaha Pak misalkan ku bapak teh kadangu suara bayi atau napi kumaha laras kieu ieu kan abah euna sareng saya nuju posisi di musola. Mohon. Janten sapali-pali dieu ieu warung. Kalau rasana di
keluar ti warung teh bade ibak, maksudnya Mun, bade mun. netepan lohor, mung mantan pacar gitu tah. Pun bojo gitu. Kapayu mau laras. Nah, mantan pacar teh kapayunan kalebaknya ka jaman. Janten abdi tertahan ngan abdi ngadangu suanten orok nangis gitu. orok nangis sekali. Mun. Tapi abdi ente berpikir bahwa itu teh suara bayi. Abdi ninggal ke arah wisata Panyawangan. Panyawangan. Itu ninggal gitu. Tapi teu aya nu ameng. Nah, kesimpulan abdi, wah suara manuk gitu. Bari ninggal ka Pali Kulon. Nyawang, oh mah teu aya manuk gitu. Kan kalaresan pun bojo keluar dapat ibak teh nyanak anduk gitu. Ngadangu deui 2 kali nangis orokna teh. Wah gitu. Nah, setelah itu pun bojo teh ngawartosan ka abdi, bapak ngadanggun teh eta suara orok. Emang tos ngadangu. Ngan abdi kesimpulanna ka suara manuk. Cuman janten abdi ruas teh diemutkeun ku pun bojo. Boa-boa eta nu ngabuang bayi. Ah baru abdi sadar. Tos aya pirasat gitu. Saur pun bojo teh kitu, boa-boa nu ngabuang bayi gitu. Baru abdi sadar bisa terjadi. Abdi lari kan ditu gitunya ke arah ditu tah. Tempat pembuangan anak gitu. Yang kok abdi dipilari gitu. Dipilari teu aya tah suarana teh. Cuman karena sesuatu hal mungkin kuasa Allah diturunkan ke abdi. Abdi memanggil anak tersebut. Neng, gelis, bager, kasep, sok nyarios. Paling mana anjeun ieu hujan tiris, nyarios. Ngagoak 2 kali ya. Wah, gitu. Baik janten ngawaler jawab pertarosan abdi teh. Ngan anu pangpayuna ninggal mah nyata pun bojo da posisina di musola di luhur. Janten pun bojo teh ninggal katinggal aya bayi gitu. Gitu tah. Abdi diarahkeun ku pun bojo. Abdi mah kahalangan ku daun ku cubung. Gitu. Si bayi teh posisina katahan ku daun ku cubung kahalangan ku pandang abdi. Cuman begitu dibuka nah baru abdi ningali. Nah, disitulah ada kebesaran Tuhan diperlihatkan kepada manusia ya, khususnya abdi, bahwa Tuhan itu benar-benar kuasa di situ. Kenapa? Tangan kirinya itu seolah-olah memegang pohon kucubung. Pohon kucubung. Jadi ngais lah gitu. Yang lebih diperlihatkan kuasa Tuhan ke abdi, mengitanya anu lemah iman lah katakan gitu. Tali pusarnya itu bukan simpul, ngikat karena akar kucubung. Jadi ngikat posisinya teh ngikat. Karena di badainya anak bayi ge muka heula tali pusar. Gitu. Tapi Pak dalam kondisi bayi teh misalkan nganggo apa sih selimut apa kumaha Pak? Apa bayi wungkul. Tanpa baju, tanpa misalkan sehelai kresek lah gitu misalnya. Teu aya bayi wungkul gitu. Nah, begitu ninggal gitu, abdi sadar, oh benar Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang menyelamatkan manusia. Mungkin abdi ge sadar saya yang diwakilkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan itu anak. Saya bukan pahlawan, bukan. Bukan pahlawan, bukan yang menyelamatkan anak itu Allah. Cuman saya itu diwakilkan oleh Allah. Menyelamatkan itu anak. Bapak nangis sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terharu. Di mulutnya itu busa, Pak. Busa hampir menutupi hidungnya. Air ketuban. Air ketuban. Ya kalau orang-orang normal lihat gini kayak begitu mah tuh saya juga jijik, Pak. Tidak ada rasa kemanusiaan. Itu mah refleks jiwa saya untuk menyelamatkan bayi. Jadi saya sambil takbir, sambil nangis, naik ke atas kokorosodan di situ, jemput basah segala macam, tidak terlepas dari takbir karena saya melihat langsung kebesaran Tuhan di situ ada. Gitu. Jadi sampai menangis gitu. Oke, jadi pemirsa obrolannya sangat mitos sekali. Ternyata kondisi bayi ditemukan dalam
telanjang bulat gitu. Telanjang bulat ya. Jadi kondisi bayi ditemukan telanjang bulat. Alhamdulillah, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan jalan kepada Bapak ya Pak ya. Iya, Bapak Ucok. Bapak Ucok untuk bisa menemukan bayi tersebut, bayi yang dibuang. Jadi kelaminnya perempuan ya Pak ya? Perempuan. Ya, maaf Pak, saya jadi di rumah kan saya punya anak perempuan, kebetulan baru 1 tahun. Jadi saya ingat sama anak saya. Agak tega gitu. Oke pemirsa, ternyata jam 10 lebih mungkin Pak ya? Ya. Jam 10 lebih bayi tersebut telah ditemukan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya Pak ya? Dalam keadaan walaupun sehat. Waktu pertama ditemukan itu dalam kondisi Kritis. Bisa dibayangkan kan, seorang bayi baru lahir terus dibuang ke apa ya Pak ya? Alam terbuka lah. Alhamdulillah tidak ada hewan buas Pak ya, tidak ada. Semut pun tidak ada, Pak. Tidak ada semut, itu berarti baru. Ya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi mungkin Pak bisa diceritakan perkiraan mungkin lahirnya itu si bayi jam berapa ya Pak? Ya kemungkinan kalau dari awal tadi saya mau mandi sama ibu itu kan 9:30 ya. 9:30. Nah jam 11:04 itu ditemukan gitu. Jadi mungkin karena dalam hitungan tidak sampai beberapa menit lah gitu. Mungkin ada sekitar 7 menitan itu minta izin ke air terus balik lagi keluar. Jadi ada orang yang dicurigai apa gimana? Nah, ya kebetulan Allah menuduhkan atau untuk dikoreksi atau diselidiki itu mempermudah Allah. Kenapa? Ya. Hari Rabu itu kebetulan tidak ada seorang pun tamu yang datang ke warung Bapak. Hanya orang itu tamu yang memakai motor Beat warna merah di protol. Iya. Laki-lakinya pakai sendal jepit. Pakai sendal jepit. Yang ceweknya itu ya cakep, tinggi, kulit putih gitu. Itu tanda-tanda fisiknya. Tapi sebelum kejadian penemuan bayi itu, apakah Bapak melihat sosok misalkan perempuan itu dalam kondisi hamil apa gimana? Nah, menurut laporan istri saya itu nggak kelihatan hamil. Cuman pakai kaos ya kayak kaos San Morilah gitulah. Kaos apa namanya sih? Ya kaos racing lah gitu. Jadi setelah kedua orang tersebut pergi dari warung Bapak, ya. Lalu Bapak mendengar suara bayi gitu. Kebetulan Bapak mau mandi. Kebetulan Bapak mau mandi. Hampir gitu. Jadi selisih waktunya antara setengah jam lebih. Gitu. Terus setelah Bapak menemukan bayi tersebut, apa yang Bapak lakukan? Misalnya ku abah teh nya dikumakeun itu si bayi teh. Ya secara manusiawi Abah mungkin juga karena udah diwakil sama Tuhan untuk menyelamatkan anak tersebut, secara spontan Abah bertindak apa sih namanya? Bertindak sesuai bertindak apa adanya secara naluri ingin menyelamatkan anak tersebut. Tindakan pertama Abah itu menghisap kotoran-kotoran yang menempel di muka, di hidungnya. Karena pecah air ketuban itu menutupi hidungnya. Gitu. Iya. Tindakan pertama itu. Kemudian Abah juga bertindak sambil nangis, sambil takbir. Ya lumayan lah walaupun udah tua masih punya berpikir panjang. Iya. Harus ada tindakan lanjut medis. Makanya saya bawa langsung ke bidan. Bidan yang ada di mana Pak? Di daerah Wates. Kebetulan di rumah bidan itu nggak ada bidannya. Ya. Lagi ada kegiatan di desa, ya polling desk lah. Ya, saya Bapak bawa ke sana gitu. Ya nah, selanjutnya ditangani sama bidan yang lagi bertugas di polling desk di desa. Tapi gitu. Dalam kondisi itu bayi kelihatannya sehat Pak, apa gimana? Tidak ada luka misalkan dalam kondisi bayi itu memang agak ada luka sedikit. Kenapa? Karena dilemparin, dibuangnya itu ya jarak dari tempat ngelempar sampai ke tempat
bayi itu ditemukan ada mungkin kurang lebih 4 meter. Terus pohon-pohon di situ ada semacam rumput halus yang itu tajam gitu ya. Jadi sebelah sininya itu ada luka sedikit gitu. Luka goresan. Terus karena maaf ini bukan melewati BAP atau TKP itu ya. Ini kayaknya itu udah dibekap duluan atau bekas narik. Jadi rada geuneuk raraina. Terus kondisi murang kali teh eta teh jika tidak diselamatkan dengan catatan Tuhan kuasa Tuhan, anak tersebut meninggal. Kenapa? Udah kedinginan. Dari gitu. Dalam situasi cuaca kemarin tuh ya kayak cerah, begini. Nah, jadi dingin begitu cerah dingin. Ya. Bisa dibayangkan pemirsa kejadiannya bisa dibayangkan bagaimana kondisi bayi pas ditemukan oleh Abah dalam kondisi tidak berbusana ya Bah, tidak ada selai satupun. Terus yang menjadi mungkin ini keajaiban Allah. Jadi si bayi seperti memegang ranting gitu. Pohon. Jadi bisa pohon kucubungnya itu seperti diraih gitu. Sama si bayi. Bahkan talinya yang terputus itu seperti diikatkan sengaja gitu. Jadi tidak tengah golosor ke handap. Di belakang ini sebenarnya tebing Pak. Tebing. Jadi upami eta ngagolosor tidak terikat atau tangan ngait karena kucubung, itu kemungkinan ngagolosor terbawa arus. Ada sungai di bawah. Ada itu karena guru. Gitu. Asal karenem ya tidak terbawa, asal karenem karena di sini dingin. Setengah jam kemudian ya bukan mendahului Tuhan. Lihat kondisinya airnya kayak dingin kayak begini ya kemungkinan untuk itunya bisa lebih fatal lah gitu. Waktu ditemukan kondisi bayi sudah kering badannya apa masih basah misalkan? Basah. Berarti belum maksudnya gini belum lama dilahirkan mungkin kalau dalam kondisi basah. Iya. Tidak ada satu ekor semut, cuman kotor, ada daun kering yang nempel. Terus yang jelas itu tanah, ada sedikit tanah. Terus yang jelas yang itu yang ada di muka busa dari pecahan air ketuban itu hampir menutupi seluruh hidungnya gitu. Bisa dibayangkannya pemirsa, kok sampai ada gitu Bah ya? Iya. Misalkan manusia yang tega membuang bayi. Iya. Maaf pemirsa. Terus setelah kejadian itu si bayinya ke bapak diantar ke bidan. Ya. Terus dikasih pertolongan pertama ya langsung dibersihkan sama bidan di sana gitu. Kebetulan ada kegiatan polling place di desanya. Ditindaklanjuti sama Bapak Lurah Pak Ius, di kontaknya Kanit Serse, akhirnya datang dari sana dari Polsek Pangalengan menindaklanjuti penemuan bayi itu gitu. Sekarang kondisi bayi di mana sekarang Pak? Di Ponet Pangalengan dalam pengawasan tim medis, dalam pengawasan hukum kepolisian. Tidak boleh ada yang melihat. Karena tidak boleh ada yang melihat apalagi menyentuh karena lagi pandemi. Pandemi dikhawatirkan mungkin sama bapak-bapak penegak hukum tercemar oleh virus ya dalam kondisi beginilah sekarang gitu. Jadi Bapak juga tadinya karena ada sesuatu hal yang menurut Bapak harus dilakukan, tapi setelah mendengar keterangan di sana ya Bapak memaklumi. Anak tersebut belum Bapak diperdengarkan azan yang belum atau komat yang sakit hati yang tidak diizinkan itu sesuatu yang disarankan oleh Tuhan sampai dihalang-halangi, itu yang bikin Bapak sakit hati. Benar. Gitu. Jadi seharusnya lah cuman saya sendiri gitu. Sok Bapak silahkan. Ya kalau orang bisa menilai mah ya Bapak yang berjasa, kata orang Bapak yang berjasa, tolonglah kasih fasilitas sedikit untuk memberikan azan atau qomat, kan
tidak memakan waktu setengah jam lah gitu. Itu yang Bapak kecewa gitu. Jadi mungkin untuk pemerintahan setempat, Bapak Kapolsek mungkin ya. Kanit Serse mudah-mudahan mungkin Bapak Abah Ucok. Yang Abah Ucok yang menemukan bayi tersebut ingin melakukan kewajiban. Bila kan biasanya kan kebiasaan bayi baru lahir itu kan dikomat terus dikasih azan. Jadi mungkin Bapak ingin menyempurnakan lah sunnah mungkin dari Rasulullah. Jadi kepada bayi yang baru lahir itu kan biasanya dikumandangkan adzan dan dikumandangkan qomat. Mudah-mudahan diberi kesempatan untuk Bapak ya. Amin. Sekali lagi saya dari Bapeng Channel mengucapkan terima kasih kepada Abah Ucok. Pemirsa, beliau adalah bisa dibilang manusia bisa dibilang superhero lah, bisa dibilang sangat mulia. Beliau menemukan sosok bayi dan mungkin ini juga bisa dibilang sudah takdir Allah ya. Iya betul. Jadi Bapak dipercaya untuk bisa menemukan bayi karena bayi itu masih suci ya Pak ya. Iya. Belum punya dosa dan yang gak habis pikir itu kok ada gitu di wilayah kita di daerah Pangalengan ada manusia yang tega membuang darah dagingnya sendiri ya Pak ya. Betul. Andai pun misalkan kelahiran bayi tersebut tidak diinginkan, kenapa misalkan tidak dikasih misalkan kepada orang yang atau bicara baik-baik ke ibunya di sini ya gitu, karena kan terhindar dari hukum nantinya. Ya. Jadi jangan sampai bayi yang tidak berdosa itu menjadi korbannya Pak ya. Nah itu. Tapi alhamdulillah Allah mempertemukan Bapak dengan bayi tersebut dan mudah-mudahan kedepannya bayi tersebut menjadi makhluk yang berguna, menjadi orang yang sukses, mungkin di masa depan bisa membuktikan kepada orang tuanya yang sudah tega membuang bayi tersebut bahwa dia menjadi manusia yang sukses, berguna bagi agama ya Pak ya. Amin. Bagi negara mungkin jadi bisa membanggakan. Mudah-mudahan kejadian ini ada hikmah yang bisa kita petik, ada ilmu yang kita bisa ambil ya Pak ya. Iya, Pak. Dari kejadian tersebut mudah-mudahan tidak terjadi lagi kejadian seperti ini karena pada hakikatnya bayi itu Mas masih suci. Ini kan karena banyaknya masyarakat yang ingin mengadopsi gitu kemarin nyampe ke Kanit Serse itu diberikan persyaratan ya sesuai hukum yang berlaku dan prosedur gitu. Jadi diantaranya ya satu itu harus ada surat pengajuan permohonan untuk mengadopsi, terus buku nikah, buku KTP, kalau ada NPWP gitu. Katanya sih kata Kanit Serse nantinya akan diseleksi siapa. Nah, diseleksi siapa yang berhak gitu ya menerima. Tapi secara Abah pribadi mungkin ada juga gimana ya? Apa yang ingin Abah sampaikan kepada Bapeng Channel? Kepada pemirsa. Jadi secara pribadi terus terang Bapak itu tidak merasa jadi heroes, tidak merasa jadi pahlawan. Tapi setelah kehadiran anak perempuan itu Bapak lebih yakin kuasa Tuhan. Yakin anak tersebut adalah amanah Bapak. Amanah untuk Bapak. Jadi Bapak dengan segala tenaga Bapak, kalau perlu nyawa Bapak juga dipertaruhkan sama anak itu. Untuk anak itu siapapun yang menghalang-halangi hak Bapak. Gitu. Jadi mohon ya kalau kebetulan Bapak Kanit Serse, itulah hati saya Bapak ya. Kalau kebetulan ini Bapak melihat channel Bapeng, hati saya itu seperti itu. Saya tidak ada maksud apa-apa Pak. Saya hanya ingin
bahwa itu adalah anugerah buat saya, amanah buat saya. Insya Allah walaupun keadaan ekonomi saya gini, Allah bakal menjamin kehidupan anak itu banyak di luar sana yang simpati. Amin, Mbah. Jadi kalau diukur sekalipun kelas Raffi Ahmad yang punya uang miliaran tidak ada hak di mata saya. Sekalipun maaf Kiai Haji Agin Mastiar tidak ada hak di mata saya. Gitu. Hanya saya yang berhak. Karena Allah sudah menunjuk saya gitu. Itulah hati saya gitu. Jadi pemirsa, dikarenakan orang pertama yang menemukan bayi tersebut adalah Abah. Jadi mungkin Abah ada harapan ingin mengurus merawat bayi tersebut, atau bisa dikatakan mengadopsi Abah ya. Jadi mungkin Abah sudah menyayangi bayi tersebut, dan saya kira secara pribadi mungkin ini jalan Allah, jalan Tuhan supaya bayi itu memang Abah lah yang menemukan pertama bayi tersebut, dan mungkin Abah juga insya Allah kalau misalkan dari pihak kepolisian maupun instansi pemerintahan yang ada di Pangalengan misalkan memberikan kepercayaan kepada Abah, pasti Abah akan siap merawat bayi tersebut. Amin. Sekali lagi Bah, saya ucapkan terima kasih Bah. Mudah-mudahan kebaikan Abah menjadi pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bayi yang ditemukan Abah menjadi anugerah terbesar bagi Abah. Amin. Sekali lagi saya dari Bapeng Channel, mudah-mudahan obrolan kali ini bersama Abah Ucok ada hikmah yang bisa kita ambil bersama-sama, ada ilmu yang bisa kita petik, dan mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya Pak ya. Amin, insya Allah. Dan ini kejadian yang terakhir lah di daerah Pangalengan. Sekali lagi saksikan terus Bapeng Channel di acaranya Nyentrik Tapi Nyentrik. Mudah-mudahan di video ini bermanfaat untuk kita semua, dan sebelum saya tutup, mari kita lihat ada yang tertinggal. Ya secara pribadi karena Abah merasa itu amanah. Abah juga sebagai manusia, sebagai orang tua, alhamdulillah telah menemukan nama yang tepat untuk anak itu. Jadi pemirsa yang pengen tahu yang nonton di Bapeng Channel ya. Ingat tuh anaknya, karena kebetulan hari itu hari Rabu gitu. Jadi Abah sepakat dengan mantan pacar itu namanya Ruby ya, Ruby itu kan rebo. Kalau dilihat Ruby yang istrinya kan batu mulia, keras. Itu Abah ambil itu simbolnya. Jadi namanya Ruby Gapuraning Rahayu. Gapura itu kan istilahnya untuk saling mengingat lah. Tapi mudah-mudahan rahayunya itu kemuliaannya akan didapat sama dia, karena banyak di luar sana yang menyayangi dia. Itu doain aja sama Bapeng Channel gitu ya, sama krunya, sama tim editor, dan yang menonton acara Bapeng Channel, tolong dimintain doakan anak itu menjadi anak yang soleha, anak yang berbakti sama orang tuanya. Mudah-mudahan Abah juga yang akan melamar sanggup menjadikan cita-cita itu. Amin. Dengan bantuan Allah. Amin. Segitu Bang gitu. Terima kasih Pak. Oke pemirsa, sebelum kita tutup, kita lihat dulu video kiriman dari netizen ya Pak ya. Jadi ada penemuan bayi tersebut, ada video yang mengirim dari netizen ke tim Bapeng. Kita simak bersama-sama video pas penemuan Abah. Video pas Abah menemukan bayi tersebut. Mari kita saksikan pemirsa. Selamatkan Gusti. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Tolong motor dulu. Oh, sok motor. Kabilan. Sok. Kabilan. Ya Tuhan, bukan jadi terus. Karena eta baru rugi. Aduh, tahu nami berikan nih. Ini pandangan lah nih kotor. Saja dari oleh apa anak buahnya. Ya Tuhan, bukan jadi terus. Karena eta baru rugi. Aduh, tahu nami berikan nih. Kalahkai cengker. Ini pandangan lah nih kotor. Saja oleh apa anak ibu buahnya. Oke pemirsa, jadi menurut si Abah diperkirakan seseorang yang membuang bayi itu melahirkan di toilet ini. Ini adalah bisa dibilang bukan toilet ya, ini mungkin tempat untuk mandi dan tempat untuk berwudu untuk musolah yang ada di atas. Jadi diperkirakan seseorang yang melahirkan, maksud saya seorang yang membuang bayi itu melahirkannya di sini dan terus dia membuang bayinya ke sebelah sini. Dan ini bisa dibayangkan, ini di bawahnya ini ada aliran sungai yang sangat deras sekali. Jadi alhamdulillahnya bayi tersebut tidak terlempar jauh sehingga bayi tersebut masih bisa diselamatkan oleh Abah. Mohon maaf pemirsa, mungkin kali ini mungkin saya mungkin terbawa emosi karena kebetulan saya juga punya anak perempuan di rumah baru berusia 1 tahun. Jadi saya mungkin sedikit emosi. Jadi mudah-mudahan di video kali ini ada ilmu dan ada hikmah yang bisa kita ambil bersama-sama, dan mudah-mudahan ini adalah kejadian terakhir di mana ada kejadian pembuangan bayi. Ini saya pikir ini sangat tidak manusiawi sekali. Saya tidak bisa berkata-kata banyak. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Terima kasih untuk Bapak yang sudah berbesar hati, dan beliau sangat, menurut saya sangat sangat mulia. Beliau mungkin ini sudah takdir Tuhan. Beliau jadi penyelamat dari bayi yang kemarin dibuang, dan mudah-mudahan bayinya tetap sehat. Mudah-mudahan menjadi manusia yang berguna, soleha. Sekali lagi dari tim Bapeng Channel mengucapkan terima kasih kepada Abah Ucok. Terima kasih sekali lagi. Sekian video dari Bapeng Channel. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.